Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا مولانا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد. Para habaib, para sadah saya hormati, yang saya cintai, para masyayikh, para ulama yang saya hormati pula, khususnya akhina billah walillah al-ustaz Ahmad Taufik hafidhullah min kulli qalbin fid dunya wal akhirah wa razaqahu tulal umur ma'a kamalis sihha wal afiyah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah Allah pertemukan kita di majlis yang penuh berkah ini guna untuk mengenang, menghormati pada seorang yang sangat berjasa dalam ilmu agama, yang ilmunya tertebar di pelosok dunia, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi darain amin. Beliau Imam Asy-Syafi'i bernama Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Jadi disebut Syafi'i karena datuknya yang bernama Syafi'i. Datuknya bernama Syafi'i ini sahabat Rasulullah. Bin Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Abdi Manaf. Bertemu dengan Nabi ada di datuk Rasulullah, Abdul Manaf bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf bertemu dengan datuknya Nabi di Abdi Manaf, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf ini ada punya nama anak Hashim, turunannya disebut Bani Hashim. Dan juga ada punya anak namanya Muttalib, turunannya disebut Bani Muttalib. Bani Muttalib. Nah, Imam Syafi'i dari Bani Muttalib, bukan dari Bani Hashim. Dan beliau termasuk ahlun Nabi atau ahlu baitin Nabi alladzina tahrumu lahumuz zakah. Beliau termasuk keluarga Rasulullah yang diharapkan menerima zakat saat itu. Karena itu kalau dalam kitab itu disebut alun nabi, man huwa alun nabi, man hum alun nabi, haula al-mu'minuna min bani Hashim wa bani Muttalib. Alun nabi yaitu turunan daripada Bani Hashim bin Abdi Manaf dan turunan daripada Muttalib bin Abdi Manaf, termasuk keluarganya Rasulullah Imam Syafi'i.
Jadi kalau bahasa sekarang Sayyid Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau lahir di Muzah, Asgalan, Palestina. Umur beliau 2 tahun, ayah beliau meninggal dunia. Kemudian sama ibunya pindah ke Mekah Al-Mukarramah. Imam Syafi'i mulai dari kecil nampak kecerdasan yang luar biasa radhiyallahu anhu, sehingga dalam usia yang sangat muda 7 tahun hafal Al-Quran. Nggak tahu kalau Syafi'i Palembang 7 tahun hafal Al-Quran. Akhirnya Al-Imam Syafi'i terus mengembangkan ilmunya sampai ketika umur 13 tahun dikirim ke Al-Imam Malik, ada di kota Madinah. Dalam waktu yang sangat singkat, Al-Imam Syafi'i umur 15 tahun langsung sudah jadi mufti. Luar biasa. Beliau sangat tekun dan cerdas. Kecerdasannya Imam Syafi'i itu kalau sudah baca misalnya, sekali baca udah hafal. Untuk supaya tidak terganggu baca hafalan yang berikutnya ditutup. Terus demikian. Jadi kalau dia dari itu misalnya membaca, dia di sebelah kanan sudah hafal, kemudian dibaca sebelah kiri misalnya, nengok lagi sebelah kanan, ini hafal lagi nanti. Kacau hafalannya, karena itu harus ditutup sama dia. Hafalannya yang pertama. Jadi lebih dari komputer Imam Syafi'i ini. Kemudian Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu setelah menjadi mufti dan masuk martabatul ifta, beliau pergi ke hijrah ke Yaman. Kemudian sampai ada dari Yaman ke Irak. Di situ terjadi fatwa-fatwa Imam Syafi'i yang dalam madhab gadingnya. Setelah itu ke Masar. Sampai ada di Masar. Di situ Imam Syafi'i berfatwa dengan fatwa yang keduanya jadi madhab jadidnya. Sampai akhirnya Imam Syafi'i meninggal dunia ada di Masar. Kalau kita berbicara tentang bagaimana Imam Syafi'i panjang ini majelis. Beliau itu bukan hanya sekedar menjadi ulama, tetapi beliau itu adalah juga menjadi aulia. Dalam satu riwayat Al-Baihaqi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu Quraisyan fa inna 'alimaha yamla'ul ardha 'ilma. Janganlah kamu mencaci orang Quraisy, karena ada seorang alim daripada orang Quraisy nanti ilmunya akan menyebar ada di atas bumi. Kata Imam Syafi'i, fa inna 'alima Quraisy. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, fa inna 'alima Quraisy huwa Syafi'i. Yang dimaksud oleh Nabi alim Quraisy itu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Ahmad bin Hanbal ini setiap doakan Imam Syafi'i. Setiap saatnya doakan Imam Syafi'i. Sehingga anak-anaknya ini heran, limata tukatsiru du'a lahu? Ayu rajulin Syafi'i kan? Kenapa kamu tadi itu memperbanyak doa untuk Syafi'i, dikit-dikit doakan Syafi'i. Siapa sih orang itu? Bagaimana jawaban beliau? Asy-Syafi'i
kasyamsi fil alam wa kal afiyah linnas. Kasyamsi lil alam wa kal afiyah linnas. Syafi'i ini kalau dipuji terlalu tinggi, habis kita pujian kita untuk memuji, tapi tak kasih gambaran, kata Imam Ahmad. Syafi'i ini ibarat matahari untuk alam. Kira-kira kalau nggak ada matahari, apa jadinya hidup ini? Kalau nggak ada matahari, nggak ada bulan. Kalau nggak ada matahari, nggak bisa hidup pohon-pohonan ini. Kalau nggak ada matahari, nggak ada kehidupan. Begitulah alam ini memerlukan Imam Syafi'i bagaikan kita memerlukan matahari. Wa kal afiyah linnas, seperti sehat walafiat bagi kebutuhan manusia, bagi keperluan manusia. Duit banyak, rumah bagus, tapi sakit seluruh tubuhnya. Yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah afiat, kesehatan. Begitulah nilai Imam Syafi'i di antara umat Muhammad ini. Luar biasa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nanti akan kita bawakan bagaimana kalamnya Imam Syafi'i, nasihatnya Imam Syafi'i untuk menjadi oleh-oleh kita, bukan dari majlis ini. Selain dari Imam Syafi'i menjadi orang yang alim kabir, Imam Syafi'i membagi setiap malam harinya dalam 3 bagian. Sepertiga bagian beliau gunakan untuk tidur, sepertiga bagian digunakan untuk ilmu, sepertiga bagian yang lainnya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan enggak, 2/3 untuk nonton TV, sisanya untuk tidur, ibadah tahajud. Begitu juga Imam Syafi'i, hartanya dibagi, sepertiga untuk kebutuhannya, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk ilmu. Kalau kita kan enggak, mau belikan anak kita beratnya setengah mati, beli sepeda motor kredit pun berani. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu selain ibadahnya tinggi, beliau Imam Syafi'i radhiyallahu anhu juga seorang yang sabar. Luar biasa ujiannya. Terakhir Imam Syafi'i kena bawasir. Apa bawasir? Ambil berat. Jadi kalau duduk dikasih seperti bak di belakang, di bawahnya. Jadi menguncur darah tadi ini, tapi tetap tidak mengurangi semangatnya dalam dakwah ilallah, dalam menyebarkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bukan hanya karena seorang yang cerdas, tapi Imam Syafi'i juga karena juga dari keluarga pilihan. Ayah beliau Al-Imam Idris radhiyallahu anhu belum pernah syubhat sedikit pun masuk ke dalam perutnya. Ibunya seorang perempuan yang belum pernah dia menggunakan anggota badannya untuk yang mubah sekalipun, digunakan semuanya untuk taat kepada Allah Ta'ala. Yang makruh nggak pernah dilakukan. Sehingga diceritakan bagaimana Imam Idris ketika masih muda saat itu, dalam keadaan lapar, duduk ada di pinggir sungai, kelihatan ada satu buah delima yang hanyut ada di sungai tadi itu. Diambil itu buah, alhamdulillah aku dapat rezeki. Dipecah, dimakan, dapat separuh, mungkin dia ingat, ya Allah, ini buah bukan aku dapatkan dari hutan, ini hanyut ada di sungai, yang kita khawatirkan dari pohon yang ada pemiliknya.
berarti aku harus minta halal dari pemiliknya. Ditelusuri ke sungai, akhirnya benar ketemu dengan satu pohon yang dahan-dahannya di atas sungai. Masuk rumah orang yang sangat kaya. Sampai ada di situ, dia ketok pintu, dibuka. Orang ini nggak pernah ketemu dengan si ini anak muda. Kenapa nak? Pak, tadi saya duduk-duduk di samping sungai, kok menemukan ada buah delima. Setelah saya makan, saya berpikir pasti ada yang punya ini pohon delima. Insya Allah milik bapak ini. Ya memang nggak ada daerah sini yang punya pohon itu kecuali aku. Pak, sudah saya makan, saya minta dihalalkan Pak ya. Pikir orang kaya ini anak beneran atau ingin dipuji, ingin meneliti, karena belum ketemu pemuda seperti begini mungkin ya, apalagi daerah Sumatera atau Jawa. Akhirnya si orang ini menyatakan, saya itu paling sayang sama pohon satu itu milikku dan paling senang dengan buahnya. Karena itu saya berhati nggak akan saya halalkan itu buah delima yang kamu makan. Nangis, Pak, minta maaf Pak, tolong dihalalkan, kalau enggak saya akan beli, saya akan siap, saya udah jaga tubuh saya ini mulai kecil sampai sekarang daripada makanan haram. Kasihani saya Pak, jangan sampai buah Anda dari itu masuk ke perut saya jadi haram Pak. Itu akan menjadi darah yang mengalir ke tubuh saya, itu akan menjadi daging yang tumbuh ada di badan saya. Kata si orang kaya ini, maaf ya, aku masih belum sanggup untuk menghalalkan. Pak, jangan, saya akan sanggup apapun untuk menebus ini semuanya, yang penting Bapak halalkan. Siap memangnya kamu? Siap. 1 tahun kamu harus jadi pegawai saya tanpa digaji ya dari sini. 1 tahun. Sebenarnya bukan apa dia, ingin ngetes ini beneran atau hanya spontanitas, barangkali anak yang baru tobat ini. Akhirnya ya mau nggak mau bekerja dari sini. Ada tugasnya untuk bersihkan taman, mungkin rumah, mungkin itu. Sampai setahun saudara, dilihat malam hari ibadahnya si Idris ini begini, kesibukannya begitu, dilihat terus kagum nih mereka. Sampai akhir setahun, waktu sudah habis, baru Pak, udah selesai tugas saya, halal Pak ya, buah delima yang setahun yang lalu udah aku tebus. Kata bapak ini masih belum 100% hatiku. Maksudnya apa sih Pak sampai? Anda ini maksudnya apa? Udah kami setahun Pak ada di sini. Iya. Tapi kalau sekiranya ada permintaan satu ini kamu penuhi betul-betul, aku ikhlas. Apa permintaan yang kedua Pak? Kamu saya ambil mantu, saya kawinkan dengan putriku. Yang ini cocok Pak. Cuma kamu harus kenal putriku ini, wahai anak muda, nggak sama perempuan yang lainnya. Maksudnya gimana? Buta putriku. Ya Allah, buta berarti mau kamar mandi nonton, mau itu nonton. Gimana? Kalau enggak saya masih belum tulus, saya ingin kamu kawin anak saya. Iya dah Pak, nggak apa-apa. Bukan hanya buta loh kan ya, tuli juga kan. Buta tuli Pak. Iya. Terus gimana caranya kita komunikasi? Bukan hanya buta tuli nak, tangannya buntung, kakinya lumpuh, mulutnya bisu. Ini ceritanya kita mau dikawinin atau suruh ngalah nih? Ya itulah, kalau memang Anda siap, udah siap, mau diapain? Udah dikawinkan, dimasukkan ke kamar pengantin. Sampai ada di kamar pengantin,
keluar. Ya, maaf Pak, keliru kamarnya. Di mana kamar saya? Ya itu. Loh, istri saya? Ya itu. Enggak, bukan. Anda kan bilang buta, enggak buta. Begini nak, saya bahasakan anak saya buta itu karena nggak tahu kampung, nggak tahu pasar, nggak tahu mall. Kalau baca Quran kelihatan anak saya. Kalau memandang orang tua kelihatan. Kalau bintang film nggak pernah melihat, buta dari bintang film. Buta daripada penyanyi, penari. Tuli itu nak, nggak pernah dengar musik, nggak tahu apa itu suara gitar, apa itu suara piano, apa itu nyanyi, apa nggak kenal. Tapi kalau dengar nasihat ayat Quran, hadits Rasulullah, dengar dia. Bisu itu nggak pernah berbicara macam-macam kecuali zikir, kecuali dia bicara sama orang tua, kecuali dia baca Quran. Kaki itu lumpuh karena nggak pernah keluar. Tapi kalau sholat nggak lumpuh kakinya. Kalau khidmat sama orang tua nggak lumpuh. Tangan tadi itu buntung, kenapa? Nggak pernah salaman dengan laki-laki, nggak pernah dilihat tangannya, apalagi dipegang sama laki-laki ajnabi. Jadi bisa bayangkan bapaknya begitu, ibunya begitu. Keluar Imam Syafi'i, hebat. Ini pelajaran bagi kita. Ingin anak soleh, harus kita menjadi orang tua yang soleh. Cari juga ibu yang soleh. Jangan asal kawin. Itu bukan kamu membuang air kencing, tapi itu mani yang akan bisa yang menjadi benih bakal anak kamu. Kata Rasulullah, ikhtaru linutafikum fa innal aid dassas. Pilih-pilih kalau naruh mani itu, jangan segala rahim. Itu akan berpengaruh kepada keturunan nantinya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang bersabda, iyyakum wa khadra'ad diman. Qalu wa ma khadra'ud diman ya Rasulullah? Al-mar'atul hasna bil mambatis su. Awas, hati-hati kamu. Jangan kamu melihat ibarat pohonan yang hijau tapi di daerah yang kotor, yang kumuh. Artinya apa? Ya Rasul, yang dimaksud perempuan yang cantik, penampilan bagus, cantik, tubuhnya bodinya seperti kita rusak. Cuma lingkungan gak benar. Maka bisa kita didik. Kalau kamu panjang umur, kalau punya anak kecil mati, siapa yang mendidik? Tapi lihat bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana abahnya begitu, ibunya begitu, keluar Imam Syafi'i cerdas, luar biasa. Beliau juga orang yang zuhud, nggak cinta dunia. Malah beliau berkata, lau ulliqatid dunya fis suq tuba lama ashtariha biraghif lama ara fiha minal afat. Kalau seandainya dunia itu dijual di pasar, digantung dijual di pasar, kalau seandainya ini semuanya, aku nggak akan beli walaupun dengan sepotong roti. Kenapa? Penyakit. Buat apa beli penyakit? Gitu. Beliau ketika sudah sukses, ibunya kan di Mekah, Imam Syafi'i belajar Madinah. Bahasanya luar biasa Imam Syafi'i itu. Tutur katanya hebat, nasihatnya. Sehingga dalam waktu yang singkat Imam Syafi'i itu diundang sana, diundang sini. Sampai pejabat pun, amir pun undang. Tentunya banyak dapatnya ya. Ketika beliau ziarah sama ibunya, nih hebatnya ibunya Imam Syafi'i. Ketika ziarah sama ibunya, diketok pintu, siapa di pintu? Nggak dibuka. Muhammad, anak anda tuh. Oh, masya Allah, aku dengar kamu itu udah dakwah ada di mana-mana, semua mendengar nasihat kamu dikenal di mana-mana, sampai pejabat-pejabat juga mengundang kamu. Nah, benar bu, tentunya banyak duitnya ya. Mana bagiannya ibu? Ya Allah bu, minta maaf, aku kalau dapat duit nggak sampai di rumah bu.
Aku bagi ke murid-muridku yang memerlukan biaya. Aku santunkan kepada fuqara wal masakin. Nah, dilihat di kantongnya, masa nggak ada sisa untuk ibu? Nggak ada, Bu. Sedirham pun nggak ada. Benar nggak ada? Benar Bu, nggak ada. Dibuka pintunya, baru dipeluk. Alhamdulillah, ibu senang kamu jadi orang yang alim yang tidak cinta dunia. Kalau seandainya masih engkau simpan daripada harta-harta itu, ibu akan usir kamu. Ibu nggak sudi punya anak cinta dunia. Allahu Akbar. Pantas untuk dikhalil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Karena itu Imam Syafi'i ini menjadi pilihan daripada para habaib untuk jadi madhabnya. Karena madhab beliau ini dekat dengan madhab nenek moyangnya. Dan beliau termasuk daripada satu turunan dengan Zadah, kembali kepada kakeknya Rasulullah, Abdi Manaf. Timbul pertanyaan, kenapa kok tidak madhab Imam Ja'far Shadiq? Bukankah beliau juga imam mujtahid? Kenapa kok tidak madhab yang lainnya? Madhab Ahlul Bait, dengarkan baik-baik. Mereka Ahlul Bait a'imma mujtahidin. Mereka imam mujtahid. Imam mujtahid itu tidak boleh taklid. Karena itu Sayyidina Husain punya ijtihad, Sayyidina Ali boleh, tidak sama dengan ijtihadnya Sayyidina Husain, sama-sama mujtahid mutlak. Sayyidina Muhammad al-Baqir, beliau juga mujtahid mutlak. Imam Ja'far Shadiq mujtahid mutlak. Musa al-Kadhim mujtahid mutlak. Ali al-Uraidi mujtahid mutlak. Ali Ridha mujtahid mutlak. Kalau dibatasin itu ada di Imam Ja'far Shadiq misalnya madhabnya, berarti Musa al-Kadhim bukan imam mujtahid, taklid kepada Imam Ja'far Shadiq, bukan imam mujtahid mutlak namanya. Ini yang pertama. Yang kedua, madhab itu harus referensinya jelas. Di antara imam mujtahid itu banyak, ahli bait sudah jelas. Imam Sufyan al-Thawri mujtahid, Hasan al-Basri mujtahid, Sufyan bin Uyainah mujtahid. Mereka itu mujtahidin semuanya. Tapi kenapa kok tidak dipilih? Kok hanya 4? Karena yang referensinya jelas, marajiknya jelas, itu 4. Imam Syafi'i ijtihadnya ditulis oleh beliau, ditulis oleh murid beliau langsung. Imam Abu Hanifah juga demikian, Imam Malik juga demikian, Imam Ahmad bin Hanbal juga demikian. Tapi kalau mereka nggak ditulis ijtihadnya. Karena itu kalau ada orang menyatakan ada madhab al-Imam Ja'far Shadiq, bawa kumpulan ijtihadnya beliau. Ditulis oleh siapa? Kalau ditulis oleh Imam Ja'far Shadiq, anak berubah madhab sekarang. Nggak lagi disus. Sekarang kalau ditulis setelah 100 tahun, 200 tahun, itu namanya riwayat. Riwayat itu bukan referensi yang jelas. Bawa sini. Nah, karena itu kita jangan terprovokasi. Kita harus paham bahwa madhab itu referensinya harus jelas. Pilihan para habaib, madhabnya Imam Syafi'i. Pilihan para habaib, madhabnya al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu adalah menjadi madhab mereka. Terus kita mengikuti a'imah ahlul bait lewat apa? Kalau ini jadikan madhab, berarti kita nyimpang dong daripada Imam Ja'far Shadiq yang merupakan ayahnya Sayyidina Ali al-Uraidi. Sayyidina Ali al-Uraidi ayah daripada Sayyidina Muhammad al-Nagib. Muhammad al-Nagib ayah daripada Sayyidina Isa al-Nagib. Ayah Nagib ayah daripada Sayyidina Ahmad al-Muhajir. Ahmad Muhajir ayah, terus demikian sampai kepada habaib kita. Nyimpang dong. Nah, dengarkan baik-baik. Kita ngikuti ahlul bait, kita ngikuti Imam Ja'far Shadiq lewat thariqah. Lewat thariqah, bukan lewat madhab. Kalau lewat madhab harus referensinya jelas. Kalau memang lewat thariqah, itu pengambilan langsung
face to face, langsung dari ayahnya, langsung bimbingan langsung dalam praktek kehidupan. Karena itu dalam habaib ini ada beberapa hal yang tidak sama dengan mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena pengambilannya lewat thariqah. Mereka lebih mentakdim at-thariqah daripada mazhab, pengambilan daripada orang tuanya daripada istihad a'immah al-mujtahidin. Jadi kita ini ada dua, ikut thariqah datuk-datuk kita sampai ke Imam Ja'far Shadiq, sampai kepada Rasulullah. Dan untuk urusan yang ilmu, kita mengikuti Imam Syafi'i sampai kepada Rasulullah. Dua kita dapat. Jangan dianggap kalau sudah mazhab Syafi'i berarti nggak mengikuti Imam Ja'far Shadiq. Inti nggak ngerti. Justru kita akan tanya, inti katakan ini mazhab Imam Ja'far Shadiq dari mana? Nah, buktikan. Kalau inti bisa buktikan, anak langsung ikut, nggak akan disut. Kita akan ikut semuanya. Nggak ada bukti. Nah itu pilihan salafus soleh ini adalah paling tengah, paling enteng gitu. Paling enteng. Kita habaib adalah thariqah alawiyah, sama kepada fakir muqaddam yang diambil daripada guru-gurunya dan syuyukhut thariqah, dan juga bermadhab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhum ajmain. Orang-orang pilihan semuanya mereka. Baik. Supaya tidak melebar, dan ini supaya tidak jadi ceramah, karena itu saya akan bawakan bagaimana petuah nasihat kalam Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam syarah Al-Ainiyahnya. Punya panjang nih, tapi saya ambil satu aja. Qala radhiyallahu anhu, man ahabba an yubdha lahu bil husna falyuhsin bin nasi adhan. Siapa yang pingin dia terselesaikan dengan bagus, maksudnya matinya husnul khatimah, kuburannya jadi kebunan surga, nanti di akhirat diampuni dosanya Allah, masuk surga lancar, maka kuncinya satu, hendaknya kamu husnudzon terhadap manusia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatan laisa fawqahuma min khair. Ada dua perkara, tidak ada yang di atas dua perkara ini daripada kebaikan. Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Husnudzon terhadap Allah, prasangka baik terhadap Allah, wa husnudzon bi ibadillah, prasangka baik terhadap manusia. Gimana prasangka baik terhadap Allah? Kalau misal Anda kok nggak ditakdir kaya, Anda ini kok istiqomah miskin ya? Misal husnudzon, ya Allah, mungkin kalau aku kaya, aku akan jadi banyak jadi orang yang lupa kepada Allah. Contohnya banyak, Fir'aun, Qarun. Alhamdulillah, itu berarti Allah berbuat baik kepada aku. Husnudzon billah. Kalau kamu ditakdir sakit, kok nggak sembuh-sembuh, Anda husnudzon kepada Allah. Iya, mungkin kalau aku sehat ini nggak giat ibadah, dengan aku dikasih sakit ini minimal aku bisa sabar untuk menerima ini dan ridho terhadap Allah. Keridhaan Allah itu akan kami dapatkan jika kami ridho dengan takdirnya Allah. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Ini husnudzon terhadap Allah. Kemudian yang kedua, puncak daripada kebaikan yang tidak ada yang menggulinya, yaitu husnudzon bi ibadillah, husnudzon terhadap hamba Allah, prasangka baik terhadap hamba Allah. Jangan orang pergi ke masjid
Sudah, nggak bisa dipercaya itu yang dicari pujiannya orang atau sendal yang bagus. Husnudon, kalau perlu kepada pencuri pun husnudon. Artinya begini, bukan berarti mari curi di tempat saya, bukan. Kalau dia misalnya ngambil sesuatu yang tidak berharga dari kita, ya Allah, mungkin anaknya ada yang sakit ya, jadi kita mampu untuk membantu dia. Mungkin anaknya ada yang sakit, perlu untuk biaya obat, aku bisa bayangkan kalau itu terjadi pada diri aku halalkan untuk dia. Anjir kan, husnudon terhadap Allah, akhirnya jadi pahala terus. Tapi jangan nanti rumahnya dibuka, silahkan Anda masuk. Itu bukan husnudon, goblok namanya itu. Kemudian wa khaslatan laisa ba'dahuma min syarr. Ada dua perkara juga tidak ada yang lebih jelek setelah ini. Paling jelek su'udzon billah, prasangka buruk terhadap Allah, wa su'udzon bi ibadillah, dan prasangka buruk terhadap hamba Allah. Berarti Allah udah gak cinta lagi sama aku dikasih sakit terus. Memang kamu dibenci Allah berarti. Allah gak mau mendengar lagi doaku. Ente hatta dibaca wirid apa gak didengar itu. Gak ijabah ibaratnya ente. Suudzon terhadap Allah. Kira-kira kalau Anda sakit kemudian berobat sama dokter, ya syaratnya ada husnudzon sama dokter. Wah, udah percuma deh, dokter itu ngasih aku racun, buktinya aku sakit terus. Nggak patuh dengan dokter. Husnudzon itulah yang akan buat kamu menjadi orang yang taat kepada Allah. Begitu juga terhadap hamba Allah. Siapa orang yang ingin ia selesai dalam kebaikan sukses, maka hendaknya dia husnudzon terhadap manusia. Wa abyanu ma fil insan dhurfu. Faman syahida dhu'fa min nafsihi nalal istiqamah ma'allah ta'ala. Yang paling jelas pada tubuh manusia ini kelemahannya. Siapa orang yang menyaksikan kelemahan dari dirinya, insya Allah dia akan menjadi orang yang istiqamah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita berpikir, dulu saya ya, Masya Allah, dulu itu kaki saya itu kalau ngejar bola itu 1,5 jam masih kurang. Sekarang kok Sallallahu alaihi Muhammad. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.